Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Dorfi Uguk dari kelas 12 MIPA 8. Perkenalkan, nama saya Herzian Hafifah Leilani dari kelas 12 MIPA 8. Nama saya Reda Diva dari kelas 12 MIPA 8. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang teknologi digital. Selamat menonton. Pengertian teknologi digital. Teknologi komunikasi digital adalah teknologi yang menggunakan basis sinyal elektrik komputer dalam programnya. Sinyal digital bersifat terputus-putus dan menggunakan sistem bilangan biner. Bilangan biner ini akan membentuk kode yang akan merepresentasikan suatu informasi. Kode-kode ini yang kemudian akan diolah salah satunya menggunakan komputer. Misalnya gambar yang diambil menggunakan kamera diubah menjadi bentuk digital dalam satuan piksel. Satuan data terkecil yang disimpan digital dinyatakan 1 bit. Selanjutnya, teknologi analog versus teknologi digital. Teknologi analog biasanya cenderung menggunakan alat dengan program yang sederhana, seperti alat ukur analog. Kelemahan sistem teknologi analog biasanya pada ketelitiannya. Dibanding sistem teknologi digital, teknologi analog berjalan lebih lambat. Hal ini sangat wajar mengingat teknologi digital merupakan pengembangan dari teknologi analog. Selanjutnya, perkembangan teknologi digital. Yang pertama itu ada perkembangan komputer. Komputer generasi pertama diperkenalkan pada tahun 1946 dengan nama ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, oleh John Mauchly dan John Eckert. Dibangun dari 18.800 tabung vakum kaca, komputer generasi pertama ini memiliki bobot seberat 30 ton, panjang 30 meter dan tinggi sekitar 2,4 meter, serta menggunakan daya listrik 174 kW. Tahun 1960-an, Amerika memperkenalkan generasi komputer terbaru yang menggunakan transistor sehingga komponennya tidak mudah panas dan lebih ringkas dari komputer generasi pertama. Pada 1964, ribuan transistor disatukan dalam sebuah integrated circuit atau IC, chip yang kemudian menjadi ciri khas komputer generasi ketiga. Selanjutnya yaitu lahirnya WWW atau World Wide Web. Adalah satu media yang bekerja pada teknologi jaringan dengan mengumpulkan data baik itu gambar, video maupun teks pada sebuah server yang kemudian dapat diakses oleh setiap orang dari belahan dunia menggunakan aplikasi browser. WWW memanfaatkan jaringan internet dan dokumen yang dapat diakses kebanyakan ditulis dalam bahasa HTML atau Hypertext Markup Language. Ide penggunaan HTML dan WWW tidak dapat lepas dari sejarah perkembangan komputer sebagai perangkat keras yang digunakan. Diawali ide oleh Vannevar Bush pada 1945 yang menggunakan sistem sehingga dapat menyimpan informasi untuk digunakan di masa yang akan datang. Tim Berners-Lee kemudian mengembangkan penggunaan HTML, HTTP, serta URL pada tahun 1989 hingga tahun 1991. Selanjutnya adalah jejaring sosial. Jejaring sosial atau media sosial sendiri dianggap sebagai salah satu komunikasi berbasis internet. Setelah internet mulai digunakan pada tahun 1970-an dan tahun 1978 media sosial pertama tercipta, yakni Bulletin Board System. Setelah WWW digunakan luas pada tahun 1995, orang-orang mulai membuat situs pribadi dan berkomunikasi aktif melalui internet. Di masa inilah jejaring sosial semakin berkembang pesat. Tanggal 10 Juni kemudian ditetapkan sebagai Hari Media Sosial. Oke, kita masuk yang keempat. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari teknologi digital. Kita masuk ke kelebihannya dulu ya. Yang pertama, pada saat transmisi, data tetap utuh. Yang kedua, sistem komunikasi dapat berlangsung secara fleksibel. Ketiga, efisiensi biaya. Yang keempat, peralatan pada teknologi digital cenderung lebih stabil, praktis, dengan ukuran lebih kecil dan memiliki daya tahan yang baik. Yang kelima, adanya stasiun pengulang atau repeater station. Maka, noise atau penggangguan berupa cuaca buruk dapat diminimalisir. Yang keenam, tersedianya kapasitas transmisi yang besar. Yang ketujuh, berbagai informasi dapat dihantarkan dalam sebuah jaringan tunggal melalui Integrated Service Digital Network.
Nah, sekarang kita masuk ke kekurangannya. Yang pertama, pada proses digitalisasi informasi dapat terjadi kesalahan karena tidak kompatibelnya suatu alat dan alat lainnya. Yang kedua, teknologi analog yang masih mendominasi, misalnya dalam hal komunikasi. Karenanya, dibuat alat analog digital converter dan digital analog converter. Yang ketiga, biaya awal untuk mengadaptasi peralatan analog menjadi digital yang mahal, misalnya mengubah televisi dan radio. Kita masuk ke yang kelima, yaitu penyimpanan data. Terdapat dua jenis penyimpanan dalam sebuah perangkat, yakni memori internal dan memori eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor perangkat biasanya. Memori internal juga merupakan memori utama yang difungsikan untuk menyimpan data atau program. Nah, si memori internal ini terdapat dua jenis, yaitu read-only memory atau ROM dan random access memory atau yang kita kenal sebagai RAM. ROM adalah perangkat keras atau hardware di dalam komputer, biasanya berupa chip memori, semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca dan tidak bisa ditulis berulang-ulang. Data yang disimpan di dalam ROM tidak akan mudah menghilang meskipun tidak terhubung dengan satu daya. Sedangkan RAM adalah perangkat keras yang isinya dapat diubah dan ditulis ulang berkali-kali. Jenis memori yang disimpan di RAM mudah menghilang dan menguap. Random artinya data yang disimpan di RAM dapat diakses secara acak. Umumnya, RAM dimiliki kapasitas tertentu, misalnya 1 GB, 2 GB, dan seterusnya. Lalu ada memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang bersifat tambahan. Memori eksternal berfungsi untuk menyimpan data maupun program. Karena bersifat tambahan, memori eksternal mudah dibongkar pasang. Beberapa contoh memori eksternal yaitu hard disk, flash disk, zip drive, terus ada compact disk, digital versatile disk, dan lain-lainnya. Lalu ada transmisi data. Dalam transmisi data diantaranya terdapat sinyal analog. Sinyal analog ini tuh sinyal data dalam berbentuk gelombang yang muncul secara kontinu. Sinyal analog mengubah informasi dalam bentuk karakteristik gelombang sinusoidal. Dua karakteristik terpenting dalam sinyal analog adalah amplitude, fase, dan frekuensi. Lalu ada sinyal digital. 4 sistem bilangan yang biasanya digunakan pada sinyal digital, yakni bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Bilangan desimal terdiri dari 10 angka, yang biasanya kita temui dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Sistem bilangan biner merupakan sistem bilangan basis 2. Bilangan binari hanya terdiri dari 2 angka, yakni 0 dan 1. Digit bilangan biner dinamakan binary digit atau kita kenal sebagai bit. Sedangkan bilangan oktal terdiri dari 8 lambang angka, yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan basis 16. Penerapan format bilangan heksadesimal biasa terdapat di memori yang menyajikan karakter numerik dan numerik, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Sinyal digital hadir dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh noise. Sinyal digital juga disebut sinyal diskret. Yang ketiga ada media transmisi data. Media transmisi data yang pertama menggunakan kabel. Di antaranya ada kawat tembaga yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal listrik. Pada awalnya sinyal yang ditransmisikan adalah sinyal dari jaringan telepon. Lalu yang kedua ada kabel pasangan terpilin atau twisted pair cable. Kabel jenis ini dapat meniadakan interferensi elektromagnetik luar.
Lalu yang ketiga ada kabel koaksial, adalah kabel yang terdiri dari dua buah konduktor. Kabel ini digunakan untuk mentransmisikan frekuensi, yakni lebih dari 300 kHz ke atas. Sistem transmisi ini juga menggunakan kapasitas yang besar. Lalu yang terakhir ada kabel serat optik, adalah media transmisi fiber atau kabel serat optik yang merupakan saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data dengan cara merubah sinyal listrik menjadi cahaya dengan memanfaatkan indeks bias kaca yang lebih besar daripada indeks bias dari udara, sehingga cahaya tidak mudah keluar dari kabel dan keutuhan data dapat terjaga. Sumber cahaya yang digunakan adalah laser. Laser efektif karena memiliki spektrum yang sempit serta kecepatan transmisi yang cepat, sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Lalu media transmisi data yang kedua ada nirkabel atau wireless. Media transmisi tanpa kabel menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel untuk menyalurkan informasi. Saat ini gelombang wireless berkembang dengan sangat pesat, salah satunya dengan penggunaan Wi-Fi. Transmisi data biasanya dilakukan dengan menggunakan alat bantu antena atau transceiver. Beberapa alat yang menggunakan transmisi jenis nirkabel adalah radio, microwave, inframerah, dan juga Bluetooth. Lalu yang keempat ada jalur transmisi data. Yang pertama ada multicast. Multicast adalah proses komunikasi melalui satu alat dengan banyak alat lainnya. Contohnya adalah server yang digunakan untuk mengakses internet. Sebuah server mampu melayani beberapa komputer dalam waktu yang bersamaan, asalkan komputer ini terhubung. Dalam proses multicast, komputer yang dihubungi mampu memberikan respon balik terhadap server. Lalu yang kedua ada broadcast. Broadcast adalah proses pengiriman data atau informasi dari satu alat ke banyak alat-alat. Dalam proses broadcast, alat yang menerima informasi tidak bisa memberikan respon balik. Pemancar radio dan televisi adalah salah satu contoh yang menggunakan jalur transmisi broadcast. Lalu yang ketiga ada unicast, merupakan kontak informasi yang terjadi pada satu alat pengirim dengan satu alat penerima, misalnya sewaktu kita menggunakan telepon. Lalu yang kelima ada konfigurasi jalur transmisi data. Yang pertama ada point to point. Dalam konfigurasi point to point, media saling terhubung antara satu peralatan dengan peralatan yang lain tanpa terbagi. Konfigurasi point to point sering digunakan pada beberapa peralatan seperti printer yang terhubung langsung dengan banyak komputer. Lalu yang kedua ada point to multipoint. Proses point to multipoint disebut juga dengan akses multipoint. Pada proses ini, suatu alat atau media dapat terhubung dengan beberapa alat lainnya. Penyiaran televisi adalah contoh proses transmisi data yang menggunakan konfigurasi point to multipoint, yakni ketika satu pemancar radio atau televisi dapat diakses atau terhubung dengan beberapa radio atau televisi. Yang keenam itu ada arah kanal transmisi. Kanal transmisi dalam proses transmisi data itu bisa diilustrasikan sebagai pipa yang menghubungkan antara dua alat. Nah, kedua peralatan tersebut itu terhubung buat melakukan transfer data dalam saluran atau jalur tersebut. Nah, buat kanal transmisi itu terbagi jadi tiga. Yang pertama itu ada simplex. Nah, simplex ini itu bisa disebut juga sama one way transmission. Nah, kalau simplex ini bisanya tuh cuma dipakai buat komunikasi satu arah, contohnya kayak televisi sama radio. Nah, yang kedua itu ada half duplex. Nah, half duplex ini disebut juga sama either way transmission. Artinya dia itu bisa dilakuin dua arah tapi harus gantian, jadi nggak bisa dipakai barengan. Contohnya itu adalah walkie talkie.
Yang ketiga itu adalah full duplex. Nah, kalau full duplex ini dia disebut juga sama broadway transmission, artinya dia ini bisa dilakuin secara bersamaan, contohnya handphone sama internet. Ketujuh itu ada mode transmisi. Nah, di dalam mode transmisi ini ada yang disebut sama parallel transmission. Parallel transmission itu artinya data itu bisa dikirimin serentak dan biasanya media yang menggunakan itu lebih dari satu media. Terus data itu bakal dikirimin terus-menerus sampai datanya selesai. Nah, terus yang kedua itu ada serial transmission. Serial transmission itu dia bisa cuma dipakainya itu satu jalur aja. Jadi nanti tuh datanya dikiriminnya secara gantian sampai datanya itu selesai diterima sama si penerima. Nah, serial transmission ini punya dua metode. Nah, yang pertama itu ada synchronous transmission dan asynchronous transmission. Yang kedelapan itu ada kapasitas transmisi. Kapasitas transmisi itu adalah kemampuan suatu media atau alat untuk menyalurkan informasi dalam satuan waktu detik. Nah, satuan dari bandwidth itu adalah bps atau bit per second. Nah, contohnya itu adalah broadband frekuensi sama wideband. Wideband itu adalah pita saluran yang kapasitasnya itu besar. Jadi dibandingin sama narrowband itu wideband lebih besar kapasitasnya. Nah, sama halnya dengan narrowband, definisi yang diberikan di dunia industri berbeda-beda terhadap istilah ini. Nah, teknologi yang tergolong wideband sama broadband ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah layanan pemancar TV secara broadcast menggunakan frekuensi 6 MHz pada setiap saluran. Yang kedua itu adalah TV kabel dan televisi pada frekuensi 700 MHz, dan TV satelit juga termasuk untuk komunikasi data dan akses dari internet. Nah, yang ketiga itu ada ATM atau Asynchronous Transfer Mode. Sampai dengan 13,22 Gbps, layanan ATM ini memiliki kemampuan besar untuk melakukan transfer data, video, dan suara. Yang keempat itu adalah SONET, sampai dengan 13,22 Gbps melalui layanan media fiber optik multiplexing berkecepatan tinggi menggunakan layanan ini. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu ada T3 pada 44,7 Mbps yang sama besar dengan rangkaian 28T1, memanfaatkan layanan ini dengan serat optik atau mikrodigital. Jadi sekian dari kelompok saya. Jika ada kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.